Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat, karunia yang diberikan Allah kepada kita di malam hari ini. Pada maghrib menjelang isya ini kita kembali sejenak untuk mengulang-ulang kaji, mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu senantiasa dapat menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang abdan syakur. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita juga menjadi umat Rasulullah yang berusaha untuk istiqomah dengan Al-Quran dan Sunnahnya, menjadikan Rasul itu sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, dan kita juga beriktibar kepada perkembangannya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang menjadi konsep pemikiran dari Ibnu Taimiyah mengenai dasar kepemimpinan di dalam Islam adalah bahwa kepemimpinan itu bersendikan agama. Kemudian juga kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang dapat menjalankan amanah. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Taimiyah adalah mujahid atau mujaddid Islam, mujaddid Islam, pembaharu Islam yang hidup di abad ke-14 Masehi, di akhir dari kekuasaan Abbasiyah, atau di saat runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, dan juga menyaksikan keruntuhan kekuasaan Islam Umayyah di Spanyol, di Cordoba. Apa yang ingin ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa penyebab dari kehancuran kekuasaan Islam itu adalah bahwa agama tidak lagi menjadi dasar landasan. Ya, agama tidak lagi menjadi konsepsi yang dijadikan sebagai dasar di dalam menjalankan kekuasaan. Dalam pengertian yang lain, agama tidak benar-benar dijalankan, terutama yang berkaitan dengan dasar agama, yaitu soal akidah atau soal tauhid. Bahwa ada mulai saat itu para pemimpin-pemimpin Islam, terutama kekuasaan para dinasti-dinasti Islam saat itu, yang sudah longgar dengan soal-soal keagamaan, lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan daripada menegakkan aturan agama, lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan daripada menegakkan aturan agama, sehingga yang terjadi adalah konflik internal umat Islam saat itu. Nah, saat konflik internal umat Islam saat itu, ketika musuh datang menyerang, maka sebagian umat Islam ada yang bersekutu dengan orang kafir
dari musuh untuk mengangkat umat Islam. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Karena agama tidak lagi menjadi urusan yang sangat mendasar, sudah ada pemilahan, kemudian ada konflik internal di tengah-tengah umat Islam saat itu. Saat musuh menyerang, nah sebagian umat Islam yang berkonflik di kekuasaan di istana tadi justru ikut membantu musuh Islam yang menyerang itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Oleh sebab itu maka beliau menegaskan bahwa kekuasaan kepemimpinan Islam itu harus bersendirikan berdasarkan kepada agama. Jelaslah bahwa agama yang dipahami di sini adalah agama Islam. Ya, bahwa agama yang dipahami agama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama Allah yang diturunkan kepada nabinya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang konsep dasar agama Islam itu adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Maka penting kemudian beliau mengatakan landasannya tauhid, memperkokoh akidah tauhid daripada umat Islam, bahwa kekuasaan itu hanya menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Allah. Maka itu dia sebut kembali dalam bagian yang keduanya, berdasarkan atau berlandaskan sendi agama. Ya, salah satunya adalah senantiasa untuk memegang teguh atau berkomitmen pada konsep amanah, mampu menjalankan amanah. Karena memang salah satu bagian dari ajaran Islam itu adalah amanah, ya. Kekuasaan itu milik Allah. Kalau konsepsi tauhid itu kan menegaskan bahwa bagi seorang muslim apa yang dia jalankan sesungguhnya itu adalah apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya, apa yang diberikan Allah. Itu yang disebut di dalam surat Al-Imran, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kekuasaan itu milik Allah, maka konsepsinya adalah bahwa kita hanya menjalankan yang diberikan oleh Allah. Nah, itulah landasan tauhidnya, ya. Itulah landasan tauhid. Sehingga dengan konsep tauhid seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kekuasaan seorang pemimpin di dalam Islam tidak dibenarkan membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan ketentuan dari Allah. Ya, tidak boleh bertentangan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi dia buat aturan-aturan, dia buat kebijakan-kebijakan. Aturan kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, dia sebenarnya hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahwa adakah pintu ijtihad di dalam melaksanakan kekuasaan? Ada, boleh, ketika sesuatu hal itu tidak ditetapkan secara pasti, lebih kepada bagaimana melaksanakan ketentuan Allah itu. Jadi bagaimana melaksanakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang paling banyak melakukan ijtihad. Ya, jadi Khalifah Umar itu paling banyak melakukan ijtihad di dalam kekuasaan. Padahal dia dekat dengan Rasul, dia hidup di zaman Nabi. Ya, hidup di zaman Nabi dan dia melihat praktek Nabi. Tapi Umar justru menjadi orang yang banyak melakukan ijtihad. Ijtihad dalam menjalankan kekuasaan, dalam hukum-hukum. Kenapa dilakukan oleh Umar? Karena tentu Umar melihat kepentingan umat Islam yang lebih luas, yang memang Nabi tidak memberikan contoh secara pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan tadi bahwa seorang penguasa dalam Islam, seorang pemimpin di dalam Islam,
Dia tidak dibenarkan membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Islam. Dia hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Hanya dalam mengimplementasikannya
Tidak ada hajinya. Jadi mau sakit parah dia, mau tergeletak di rumah sakit dia, ya, mau bagaimanapun keadaannya, sebelum dia meninggal, maka jamaah itu harus berada di Arafah. Bagaimanapun caranya, mau dia dalam ambulan, mau ditandu, mau di kursi roda, ya, pokoknya dia ada di Arafah sebagai tanda, sebagai syarat, sebagai rukun utama haji, sehingga hajinya sah. Jadi kalau dia tidak ada di wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Nah itu al-hajju Arafah. Apa yang ingin kita ambil dari makna wukuf di Arafah itu, Bapak Ibu? Dalam kaitan ini ya, saya ingin tegaskan soal kekuasaan tadi itu ya. Di Arafah itu kan semuanya jamaahnya pakai ihram, pakai putih, tidak ada yang berjahit bagi laki-laki, perempuan ya, berjahit biasa. Akhirnya semua sama, pakaian putih, mau dia punya jabatan, mau dia presiden, mau rakyat biasa, semuanya pakaiannya putih. Mau dia pengusaha, konglomerat, mau dengan orang melarat, sama aja, nggak ada bedanya. Ya, mau orang pintar, intelektual, mau dengan orang bodoh, mau orang kota dengan orang budi sekalipun tetap sama. Nggak ada bedanya. Tetap memakai pakaian ihram, pakaian putih. Apa artinya itu, Bapak Ibu sekalian? Di mata Allah tidak ada istimewanya. Tidak ada istimewanya di mata Allah, sama semuanya. Mau tadi dia presiden, mau dia raja, ya, mau dia menteri, mau dia pejabat, mau dia jenderal, nggak ada istimewanya di mata Allah, sama. Yang istimewa siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling siapa? Paling takwa. Nah, apa artinya itu? Kalau di hadapan Allah nggak ada artinya kekuasaan. Ya, kalau dia pahamin itu, Bapak Ibu sekalian, maka ketika dia berpuasa, nggak ada artinya kekuasaannya di mata Allah. Jangan zalim, jangan semena-mena. Itu. Lihat bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dengan mempermalukan at-tartu. Kemal at-tartu. Hari ini Jumat pertama Hagia Sophia dibuka kembali untuk setelah 40 tahun ditutup oleh at-tartu di Turki, Bapak Ibu sekalian. Apa artinya itu? At-tartu itu membubarkan khilafah Islam, kemudian melarang masjid-masjid melaksanakan azan. Azan diganti dengan bahasa Turki. Pelajaran agama dilarang, hijab dilarang, madrasah-madrasah ditutup, tarik oleh. Kemudian tempat-tempat keramaian diperbanyak dalam bentuk hiburan, khamar, judi. Dia perbanyak sehingga Turki sebagai sebuah negara khilafah, Turki Utsmani yang dia bubarkan menjadi Turki modern yang sekuler, yang Islam dia larang. Satu ketika dia berpidato di hadapan pasukannya, yang pasukan itu juga adalah merupakan pasukan tentara saat khilafah Islam masih ada. Jadi ternyata sebagian pasukan itu juga lah lanjutan dari pasukan di khilafah Islam. Ya. Satu dia berpidato, apa katanya? Wahai pasukanku, sekarang siapa yang lebih berkuasa, yang lebih kau takuti, saya atau Tuhan? Itu kata Kemal Atatürk. Sekarang siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih takutin, saya atau Tuhan? Itu kata Atatürk. Maka dijawab oleh pasukannya karena memang mereka ketakutan. Tentu Paduka yang lebih berkuasa, Paduka. Maka dengan sombong, tapi Allah kemudian menunjukkan kekuasaannya. Dia cabut kekuasaannya. Atatürk sakit parah, sakit yang memalukan, yang menghinakan, ya, sehingga perutnya penuh dengan cairan nanah darah, ya, yang busuknya luar biasa, bau busuknya, yang dia sakitnya alang kepalang tak tertangkankan, sehingga ketika dia menjerit di istana itu, semua pegawai istana itu ketakutan karena sakitnya yang teramat sangat. Bapak Ibu sekalian, itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi apa gunanya kekuasaan
kalau kekuasaan itu tidak digunakan dengan baik. Itu tadi itu. Jadi haji tadi itu bisa menjadi iktibar. Kalau di hadapan Allah nggak ada sama pakaian putih kok. Ya. Orang mati pun cuma pakai putih aja kok. Kain kapan kan cuma putih. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian ya soal tadi itu. Jadi saya katakan tadi bahwa jangan dikhianati. Kenapa? Itu amanah Allah. Ya itu kekuasaan milik Allah. Maka jangan sia-siakan. Kalau kamu diberi kekuasaan maka jalankan. Itu namanya amanah. Jalankan dengan baik. Kalau kamu nggak diberi kekuasaan itu juga sebuah jalan yang baik. Ya, mungkin itu lebih baik buat kamu. Jadi itulah soal tadi amanah ya, amanah kepada amanah yang memberikan juga yang menerima, sehingga perintahnya menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ya, ini jadi berarti untuk apa tadi kekuasaan tadi? Menetapkan hukum dengan adil. Adil sebagaimana yang sering saya sampaikan, bukan sama rata, bukan sama banyak, bukan sama berat, tapi adil itu berkaitan dengan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan haknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah soal konsep pandangan Ibnu Taimiyah bahwa kekuasaan itu, kepemimpinan Islam itu bersendikan pada agama dan juga adalah menjalankan amanah. Amanah ini berat, sangat berat Bapak Ibu sekalian. Ya banyaklah. La tahunullah wa rasul wa amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianati Allah, khianati Rasul dan amanah orang yang memberikan kepercayaan kepada kamu. Berat itu amanah. Amanah Allah, amanah Rasul, amanah orang-orang yang memberikan amanah kepada kamu. Amanah Allah juga kekuasaan, amanah orang yang memberikan juga kekuasaan. Amanah Allah selain kekuasaan apa? Tugas seorang pemimpin itu apa? Berlaku adil, menetapkan hukum dengan adil. Ya itu amanah Allah. Makanya banyak Bapak Ibu sekalian dalam penjelasannya kan, orang-orang yang tidak mampu berlaku adil itu balasannya sangat keras dari Allah. Ya, ditambah lagi doa orang yang terzalimi kan gitu. Doa rakyat yang teraniaya, doa rakyat yang terzalimi. Aja itu satunya itu. Kenapa dia berdoa kepada Allah untuk meminta keadilan? Karena orang yang diberikannya amanah untuk mengurus kepentingan dia tidak adil. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan zaman sekarang, kita pilih seseorang. Itu artinya kita menyerahkan urusan kita dikelola oleh dia. Itu artinya itu. Itu artinya apa ini sekarang? Jadi kita pilih dia, itu artinya kita menyerahkan urusan kita untuk diurus oleh dia. Nah, daripada prinsip-prinsip keislaman kita, supaya umat ini tidak rusak, supaya kita dapat bertanggungjawab di hadapan Allah, mari kita untuk kembali kepada aturan-aturan Islam. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa saya sering menyampaikan soal kepemimpinan ini? Karena yang paling banyak masalahnya di sini. Ya, yang paling banyak di sini masalah. Kalau nggak banyak masalahnya, kenapa banyak Al-Quran bicara tentang soal ini? Jadi paling banyak masalah yang membuat umat Islam itu rusaklah soal kepemimpinan. Lihat saja Bapak Ibu sekalian dalam sejarah awal Islam. Ya, umat Islam itu konflik berdarah, terjadi pembunuhan itu karena soal kepemimpinan, konflik kekuasaan. Lihat bagaimana Ali dibunuh, bagaimana Utsman dibunuh, bagaimana Umar dibunuh, itu kan karena soal kekuasaan. Ya, mereka dibunuh karena soal kekuasaan. Walaupun tentu juga pembunuhan mereka dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak setuju atau tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah ini. Tapi itu pun kalau kita bisa lihat dalam sebuah catatan sejarah, Bapak Ibu, ada yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari perseteruan Muawiyah dan Ali. Ini kan perseteruannya sangat kuat, sehingga ada perang Jamal, perang Mu'tah, ada puncaknya perang Siffin. Ali kemudian diturunkan dan dibunuh setelah itu.
Perseteruan Muawiyah sama Ali ini didengar oleh Kaisar Persia. Kaisar Persia membuat surat yang bunyinya sama kepada kedua tokoh ini. Pada Ali dia kirim, wahai Khalifah Ali bin Abi Thalib, kalau engkau menginginkan saya bisa bawa kepala Muawiyah di hadapanmu sekarang juga. Dia terus lagi surat kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, kalau kau mau, saya bisa bawa kepala Ali di hadapan kamu sekarang juga. Itu liciknya orang kafir itu. Dua-dua dia ada domba. Menerima surat itu apa balasan Ali? Wahai Kaisar Persia, kalau saya mau, saya bisa kirim pasukan Islam ke Persia sana, yang kepalanya sampai di tempat kamu, ekornya masih di Madinah. Dia bilang begitu. Saya bisa kirim pasukan ke Persia, yang kepalanya masih di sana, tapi ekornya masih di Madinah. Muawiyah juga buat surat begitu. Wahai Kaisar Persia, kalau saya mau, saya bisa kirim pasukan ke Persia, yang pasukan itu sudah sampai di Persia, ekornya masih di Syria. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Konflik umat Islam oleh para tokoh ini masih dijaga, tak boleh orang kafir masuk. Kalian suratnya tadi, dua-duanya mau coba ingin membela, membantu Ali, mau memenggal Muawiyah, mau membantu Muawiyah, mau memenggal Ali, itu. Tapi oleh dua tokoh ini, Khalifah Ali dan Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya bisa kirim pasukan yang sampai di Persia, tapi ekornya masih di sini. Berapa panjangnya itu? Berapa panjangnya itu? Berarti pasukan itu. Itu kan tak main-main, Bapak. Nah, jadi soal yang terjadi di tengah umat Islam sebenarnya soal konflik, soal masalah kepemimpinan, ya, soal masalah kepemimpinan yang memang dalam episode-episode sejarah umat Islam ada konflik yang terjadi di tengah umat Islam. Itu sebabnya Al-Quran, para ulama banyak mengingatkan kita soal ini agar umat Islam tidak asal, tidak sembarangan. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ini soal yang serius. Ini soal yang membawa umat ini pada kehidupan yang baik atau tidak. Kenapa? Beragama dari sebuah kaum sangat bergantung dengan cara beragamanya para pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya beragama tidak benar, jadi kaumnya akan tidak benar. Maka jangan kita sembarangan. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada malam hari ini pada kita sekalian. Ya, bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah soal kepemimpinan di dalam Islam, soal kekuasaan yang harus menjadikan agama dan harus amanah, yang harus juga amanah dalam menjalankan. Semoga bermanfaat buat kita sekalian dan mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayahnya untuk memilih pemimpin terbaik dalam kehidupan kita yang mampu menegakkan keadilan Islam dalam kehidupan kita. Bila taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib wa wasalul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.